Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Andika dari kelas TI 22CB1, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, konsep dasar sains dan kaitannya dalam pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran: memahami konsep dasar, data science, dan perannya dalam pengambilan keputusan. Mengidentifikasi manfaat pengambilan keputusan berbasis data. Mengetahui tahapan data science untuk pengambilan keputusan. Menguasai teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Mengaplikasikan pengetahuan data science dalam studi kasus dunia nyata. Pengertian data science. Data science adalah bidang ilmu yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Data science menggabungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk statistik, pembelajaran mesin, dan pengolahan data. Komponen utama data science: 1. Statistik, ilmu yang mempelajari pengumpulan analisis, interpretasi, dan presentasi data. 2. Pembelajaran mesin, machine learning, metode analitik untuk membuat model prediktif berdasarkan data yang tersedia. 3. Pengolahan data, proses pembersihan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data adalah proses membuat keputusan yang didasarkan pada data yang telah diolah dan dianalisis daripada hanya bergantung pada intuisi atau perkiraan semata. Manfaat pengambilan keputusan berbasis data: pertama, objektivitas, mengurangi bias dan lebih berdasarkan pada fakta. 2. Efisiensi, meningkatkan kecepatan dan akurasi keputusan. 3. Wawasan mendalam, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tren dan pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Tahapan dalam data science untuk pengambilan keputusan: definisi masalah, pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan data, evaluasi model, implementasi, dan monitoring. Proses data science untuk pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tahapan yang membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam dan relevan. Definisi masalah, identifikasi dan klarifikasi masalah bisnis atau penelitian yang perlu diselesaikan. Pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti database internal, survei, media sosial, atau sensor. Pembersihan data, membersihkan data dari kesalahan, duplikasi, dan inkonsistensi untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Eksplorasi data, menggunakan teknik statistik dan visualisasi untuk memahami karakteristik utama dari data. Pemodelan data menggunakan teknik pembelajaran mesin seperti regresi atau klasifikasi untuk membuat model prediktif atau deskriptif. Evaluasi model, mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan output untuk menilai keefektifannya. Implementasi dan monitoring, mengimplementasikan model dalam sistem dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan terus berlanjut. Teknik analisis data dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, statistik deskriptif, mean, median, mode, ukuran kecenderungan sentral, range, variance, standard deviation, ukuran dispersi data. Statistik inferensial, uji hipotesis, menguji asumsi tentang populasi berdasarkan sampel data. Interval kepercayaan, rentang nilai yang diharapkan mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. 3. Pemodelan prediktif, regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen.
Regresi logistik digunakan untuk memprediksi hasil biner, misalnya ya atau tidak. Pohon keputusan. Struktur pohon yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur input. 4. Pemodelan klasifikasi. Kanner-Snagbone KNN, algoritma non-parametrik klasifikasi. Super Vector Machine SPM, algoritma yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas dan dataset. Clustering. 5. Clustering. K-mean clustering, metode yang membagi data dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan fitur. Hierarchical clustering, pendekatan clustering yang membangun hierarki cluster. Studi kasus pengambilan keputusan di industri retail. Sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan dengan memprediksi produk mana yang akan laris manis pada bulan berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil menggunakan data science. 1. Definisi masalah, memprediksi produk yang akan laku keras pada bulan berikutnya. 2. Pengumpulan data, data penjualan historis, data pelanggan, data promosi, dan data pasar dikumpulkan. Pembersihan data, data dibersihkan dari kesalahan input, duplikasi, dan data yang hilang. Eksplorasi data, menganalisis tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan dampak promosi terhadap penjualan. Pemodelan data, menggunakan regresi linear atau pohon keputusan untuk memprediksi penjualan produk pada bulan berikutnya. 6. Evaluasi model. Model dievaluasi dengan menggunakan data historis untuk memastikan akurasi prediksi. 7. Implementasi dan monitoring. Model diimplementasikan dalam sistem penjualan dan kinerja dipantau secara terus-menerus untuk meningkatkan akurasi prediksi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.